Telaga tertimpa embun di pagi hari. Izinkan saya mengantar sapa dengan salam selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun, dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun, Bapak Luki Zaiman Prawira SSTP MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Aris H. Fahriandi Esos MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang. Yang kami hormati Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Andes Zamzami Akarim MA. Yang kami hormati para anggota Deputi BP Tanjung. Suatu kehormatan saya Eka Sundari yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada hari ini hingga selesai nanti. Untuk itu, mari bersama kita membuka acara peresmian dan peletakan batu pertama pelaku usaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang pada hari ini, Senin 3 Februari 2025, bertempatan di Dompa Kota Tanjung Pinang dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Pergudangan Hengli di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Dompa ini. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridamu selalu menyertai dalam kegiatan pembangunan. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun dalam kegiatan pergudangan. Satu, Bapak Gubernur atau Wakil, saya ucapkan terima kasih atas hadirin Bapak semua. Kedua, Bapak Pajak Coki atas hadirin. Bisnis semakin gemilang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Asisten 2 Provinsi bekerja mungkin lebih dari 100 hari sudah. 100 hari kemarin kami memulai dengan pembukaan Pelabuhan Tanjung Moco. Alhamdulillah di sana sebagai laporan saya, kegiatan tersebut ada 4 kali kegiatan membawa sekitar 5.000 ton per tripnya. Alhamdulillah berjalan lancar. PNBP pun tersetorkan ke KSOP dan juga beberapa mitra yang kami guide, baik itu dari masyarakat, BUMD dan juga swasta lainnya. Nah, insya Allah di tahun 2025 ini kami bergerak dengan lebih cepat untuk kegiatan investasi di wilayah FTZ Dompa. Adalah salah satunya ini Pak, pergudangan Pak Hengli. Mungkin gudang ini nantinya kedepannya menjadi gudang repackaging atau penyimpanan ikan-ikan asin. Dan insya Allah akan disusul di seberang sana ada punyanya Pak Bintono. Dan di sebelah sana lewat
Bapak anggota 4 kami merangsang Pak Ferili untuk membuka gudang pengolahan biji plastik, dan insya Allah ada lagi yang masuk hari ini sedang meminta rekomendasi dari BP Tanjung Pinang untuk pembukaan swalayan, Pak. Swalayan ada di Kelampagi. Nah, adapun yang bisa kami sampaikan, Bapak bisa lihat sendiri keadaannya, bahwasanya di wilayah Tanjung Pinang itu sendiri di FTZ kita lihat masih belum maksimal dalam investasi ataupun pergerakan bisnis usaha di lokasi ini. Nah, dengan adanya kami tim dari BP Tanjung Pinang, baik itu kepala, wakil, dan anggota-anggota memiliki tugas masing-masing, Pak. Minimal kami insya Allah kalau bisa per tahun kami bawa 2 pengusaha baik lokal ataupun asing untuk bisa masuk di wilayah FTZ Tanjung Pinang, baik itu di Dompa ataupun di Senggarang. Dan alhamdulillah di Senggarang PT Yakin sudah menyerahkan lahan sekitar 26 hektar untuk jalan, dan dia akan membangun perumahan di sana, Pak. Perumahan untuk perumahan namanya rumah kebun. Itu kurang lebih ada berapa hektar? Sekitar 40 hektar. 4 hektar untuk tahap pertama. Karena lahannya PT Yakin itu sendiri ada 210 hektar, Pak, yang siap dibangun. Nah, itulah tugas kami untuk mencari investor agar bisa masuk di wilayah BP Tanjung Pinang. Karena terkadang kami suka malu, Pak. Saya rapat di Batam, apalagi rapat misalnya dengan BP Batam, selalu dilihat provinsi, ibu kota provinsi Tanjung Pinang sepi gitu. Nah, inilah waktunya kami pelan-pelan, Pak, untuk membenahi. Semoga nanti di 2025 dan menuju Indonesia Emas nanti di wilayah Tanjung Pinang ini bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat gitu. Nah, mungkin, Pak, tidak usah lama-lama lagi karena kita juga akan rapat di Batam lagi, Pak. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk pengusaha, semoga sukses dan juga rezekinya berlimpah. Seperti tadi pantun, Pak, gemilang Pak Hengli ya. Kalau gitu saya tutup lagi dengan pantun, Pak. Sungguh sedap roti Prata. Prata dibeli di Morning Bakery. BP Tanjung Pinang siap bekerja memajukan Tanjung Pinang lewat investasi dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bapak Coki Wijaya Saputra. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Coki Wijaya atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kata sambutan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun dalam hal ini diwakili oleh Bapak Luki Zaiman Prawira SSTP MSI. Pada Bapak dipersilahkan. Khususnya wilayah kegiatan BP Bintan, wilayah Tanjung Pinang, dan ini merupakan satu terobosan dan langkah positif yang sudah dilakukan oleh BP, dan tentunya ini bisa terselenggara atas partisipasi dukungan dari pihak swasta. Saya minta maaf belum ucapkan yang terhormat lagi ya, Pak Hengli. Terima kasih Pak Hengli sudah mengundang kami juga ke sini. Sambutan terbaik yang pernah saya dengarkan selama saya mengikuti kegiatan oleh Pak Hengli tadi. Jadi yang mengucapkan selamat saja kepada kita semua yang mengucapkan selamat dan mendukung untuk program kegiatan Pak Hengli. Nah, saya lanjutkan yang tadi, salah satu rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan ini tidak lepas dari kerja keras dari BP Tanjung Pinang atau BP Bintan wilayah Tanjung Pinang. Saya apresiasi, kita ucapkan selamat dan aplaus kembali kepada ketua dan seluruh jajaran. Wilayah FTZ di Dompa ini, tadi saya baca referensi dan juga komunikasi pada Pak Kepala, sudah terverifikasi dengan luas lebih kurang 883 hektar. Tidak besar sebenarnya, artinya medan tempur dan jualannya BP ini tidak terlalu besar untuk Dompa. Oleh sebab itu ini menjadi tantangan oleh BP agar bisa memaksimalkan aktivitas pembangunan di kawasan FTZ Dompa.
tadi dilaporkan disampaikan oleh Bapak Kepala BP sudah ada beberapa aktivitas. Kita juga memiliki pelabuhan ya Pak, kemarin sudah diserahkan juga kepada BP. Ini merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi disampaikan akan ada lagi pembangunan beberapa lokasi di kawasan ini. Kita harap dari 883 nantinya jangan 2 Pak Kepala Pusimis itu. Harus banyak bangunan-bangunan nanti 2-3 tahun ke depan di kawasan FTZ Dompa ini di bawah Bapak Coki. Kita berikan semangat buat Bapak Coki. Saya tadi berpikir, tadi berdiskusi singkat sebelum acara, kita harus jemput bola nih Pak Coki. Pak Coki sudah menginventarisir seluruh pemilik lahan. Memang kita berbeda sama BP Batam yang lahannya dimiliki oleh BP Batam. Oleh sebab itu kita harus kolaborasikan. Saya sarankan BP atas data inventarisir pemilik lahan yang ada. Tadi saya sudah pilih, ini kita akan bedah Pak ya, mana yang hutan, mana yang ini yang hutan, kalau bisa kita pinjam pakaikan itu bisa kita lakukan, dan itu under BP nantinya. Nah, khusus penguasaan yang sertifikat hak milik, HGB, dan status lainnya diinventarisir, saya rasa tidak terlalu banyak, mungkin 100 orang atau 200 orang. Kita undang mereka, undang dengan memberikan penjelasan bahwa lahan-lahan yang mereka miliki ini itu berada di kawasan retail zone. Artinya banyak fasilitas yang ada di sini. Lalu kita tawarkan apa yang bisa mereka investasikan. Kalau mau punya tanah, kita harapkan berinvestasi. Kalau nggak mau ya kerjasama untuk investasi. Ya Pak ya. Jadi itu bermanfaat. Bagi HGB nanti kita akan inventarisir kapan habisnya. Kalau nanti habis tidak juga ada investasi, kita warning. Nah, mudah-mudahan dengan potensi-potensi ini kita mulai jemput bola, kita rangsang, tanda kutip kita paksa sedikit dengan memberikan fasilitas-fasilitas supaya pemilik-pemilik lahan ini bisa memanfaatkan lahannya untuk dikembangkan, dibangun sesuai dengan peruntukannya. Ya. Sebab kalau punya lahan lama-lama nggak diapa-apakan, jadi lahan tidur. Nah, kita ingatkan seperti itu. Nah, dengan adanya pembangunan di wilayah ini dengan fasilitas yang diberikan oleh negara sayang tidak dimanfaatkan. BP terus membangun ini fasilitas-fasilitas umum, jalan, lampu sampai pelabuhan, dan kita akan terus inventarisir kebutuhannya sehingga nanti apa yang menjadi kebutuhan dari pengembang investor itu bisa difasilitasi. Ya Pak, jadi akan kami bantu Pak semaksimal mungkin. Kalau ada kendala-kendala lapor sama Pak Coki Pak. Ya insya Allah apa yang bisa kita support akan kita support. Nanti dengan Pemprov juga demikian. Bapak butuh apa, komunikasi dengan Dinas Pertanian karena ini coverage-nya perikanan, kita juga siap fasilitasi. Ya Pak ya, kalau ada kendala sampaikan. Jadi kita harus sekarang mulai partner, tanda kutip, memberikan dukungan penuh kepada pihak swasta. Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan kekuatan APBN, APBD kita itu tidak bisa mensupport untuk kegiatan pembangunan secara maksimal. Oleh sebab itu kita akan memaksimalkan swasta yang akan ngelit untuk pembangunan sehingga kita bisa bersama bersinergi membangun dan mengembangkan wilayah. Nah, efeknya apa nanti? Efeknya selain dari pertumbuhan ekonomi juga memberikan trickle down efek terhadap aktivitas lainnya, ya, mulai ketersediaan bahan pangan, tenaga kerja, pendapatan daerah dan seterusnya. Pada Pak Hengli, selamat melaksanakan pembangunan, semoga dilancarkan. Nanti kalau aktivitasnya terus berkembang, saya hanya pesan kalau bisa di hire, direkrut tenaga kerja lokal, ya, tentunya tenaga kerja lokal yang qualified bersama dengan RT RW. Kita juga akan coba terus kembangkan SDM-nya, ya. Kalau nanti SDM-nya Bapak butuh ini kita bisa bekerjasama sama Disnaker, bisa dengan BP. Artinya Bapak tidak terpaksakan juga ya untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Nanti sukses dan jaya dalam pembangunan.
Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dari kita semua termasuk Pemko Tanjung Pinang. Kita terus berusaha mengembangkan kawasan kita ini. Semoga nanti ibu kota provinsi Kepri kita ini akan lebih baik ke depan. Pembangunannya akan tumbuh dan dapat mesejahterakan masyarakat. Saya Sudai Salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak langsung ke lokasi peletakan batu pertama. Gimana? Baik rekan-rekan media silahkan mengambil foto dokumentasi. Dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk mengambil foto dokumentasi. Ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan peletakan batu pertama untuk salah satu pembangunan dari pihak swasta, dalam ini PMDN, yang insya Allah beliau akan membangun satu kawasan pergudangan untuk perikanan. Nah, kawasan ini berada di kawasan MTZ di bawah wilayah kerja BP Bintan, wilayah Tanjung Pinang. Nah, kita sangat bersyukur di saat-saat kondisi saat ini masih banyak investor yang mulai dan berniat untuk melakukan investasi dalam bentuk pembangunan fisik. Nah, kita harapkan kawasan MTZ yang sudah diberikan fasilitas oleh negara akan terus menjadi daya tarik oleh pihak investor baik dalam maupun luar negeri. Dan dampaknya tentunya ke depan baik itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menampung tenaga kerja dan trickle down efek lainnya. Ya, kita doakan semoga pembangunan ini berjalan lancar dan sukses dalam pelaksanaan pembangunannya. Terima kasih. Rencananya mau bangun bilis, ikan asin, ikan lokal-lokal lah, mau simpan di dalam kulkas. Luas bangunan itu Pak? Hah? Luas bangunan ini bangun rencana? bertahap lah, nanti Bertahap. akan datang kegiatan apa yang bagus baru Bisa. kita bangun lagi. Bangun lagi. Ya. Untuk tahap pertama untuk itu tadi Pak ya? Ini untuk tahap Penyimpanan pertama dulu, bilis, penyimpanan ikan dulu. asin. Ya. Untuk ekspor tuh Pak ya? Rencana Kalau ke depan? kita sekarang belum pernah ekspor. Oh, belum. Nah, kita jual di kawasan seperti di Jambi, Tungkal, Pekanbaru, kayak Guntung, daerah-daerah sini lah. Oh berarti usaha itu udah jalan selama ini Pak? Sudah jalan.
Tinggal mau Dikembangkan, di sini, diekspansi, dikembangkan, ya. diperluas lagi Pak ya. Ya, diperluas lagi. Ah. Ya. Rencana siap berapa tahap pertama berapa lama Pak? Kalau siap rencana sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan siap. 4 bulan ya. Oh berarti nggak lama. Ini sudah ini yang bangun, yang ini bangun, yang ini bagian besi, Besi. ini bagian beton. Mitra Pak ya, Kasapkon Pak ya. Mitra kerja. Untuk luasnya berapa? Luasnya 1824. Apa tuh? Meter? 24 18. Luas bangunan gudangnya Pak ya. 18 meter kali 24 meter. 18 Kali 24 meter. Nah, Untuk itu sama gudang untuk karyawan lah, tempat tinggal karyawan. oh sama ada fasilitas tempat tinggal karyawan. Estimasi dana yang kita rencana dana, Nah, rencana biaya apa investasinya, nilai investasi Pak? investasinya nilainya mungkin sekitar 2-3 M lah. 2-3 ini ya. Untuk tahap awal nih Pak ya. Tapi ke depan bisa tambah lagi. Ya, lihatlah perkembangannya. Lihat perkembangan. Ini lahan sendiri Pak, milik pribadi. Lahan kita beli sama orang, Oh Pak, berarti udah sertifikat milik sudah sendiri. sertifikat hak milik. Luas lahan tadi Pak? 1829, 18.029, Hampir 2 hektar Pak ya. dekat 2 hektar. Baik. Nama Oke.